netizen yang berbahagia, selamat datang di podcast Suara Anak Bangsa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat sekali dibicarakan akhir-akhir ini, fenomena kabur aja dulu. Perlu nggak sih kita kabur dari negeri kita ini? Atau bahkan kabur itu bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, ada satu video yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman semua. Silakan nonton. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia. Terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu itu dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Hashtag kabur aja dulu ini seksi di kalangan anak muda begitu. Karena kalau kita tabrakkan dengan profil anak-anak muda sekarang, atau istilah sekarang banyak istilahnya Gen Z gitu ya, yang mana mereka itu cenderung tidak tahan lama kan di satu perusahaan. Jadi kalau menemukan sesuatu yang tidak disukai, itu cepat sekali untuk loncat ke perusahaan lain. Kalau ada yang nggak happy, mereka loncat lagi. Baik, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang luar biasa sekali. Yang pertama, ada analis kebijakan dari Universitas Lambung Mangkurat, Mbak Lani. Selamat siang, Mbak Lani. Selamat siang, Mas Adia. Halo. Yang kedua, ada sosiolog juga dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat siang, Mbak Entri. Halo. Yang ketiga, Mas Adia. ada pengamat bisnis dan ekonomi kreatif dari Universitas Lambung Mangkurat. Ada Mbak Nisrina. Selamat siang, Mbak Nis. Dan telah bergabung bersama kita secara daring psikolog dari Universitas Lambung Mangkurat, Mbak Virgineta. Selamat siang, Mbak Vivi. Selamat siang, Mas. Baik, ini fenomena yang luar biasa sekali. Saya pengen mulai dari Mbak Lani terlebih dahulu. Bagaimana kita melihat fenomena kabur aja dulu? Apakah ini bagian dari keresahan karena kebijakan pemerintah saat ini tidak pro rakyat, Mbak Lani? Baik, terima kasih Mas Adia. Menurut saya itu tidak benar ya. Kenapa? Karena sejauh ini pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan strategis yang langsung menargetkan kepada peningkatan kesempatan kerja serta kualitas tenaga kerja nasional. Nah, mungkin familiar di kalangan kita pada saat ini ada salah satu program pemerintah yaitu Kartu Prakerja. Nah, program ini memberikan bantuan pelatihan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kualitas atau skill yang dimiliki sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kita dapat bersaing gitu ya di kancah internasional sebagai pribadi yang berkualitas gitu ya. Kemudian program ini Mas Adia hingga saat ini itu telah menjangkau puluhan juta peserta di seluruh Indonesia dan membuka akses pelatihan yang inklusif. Begitu. Jadi sebenarnya pemerintah tidak diam, bahkan pemerintah merespon segera keresahan masyarakat saat ini. Nah, tentu saja pemerintah berusaha memperkuat kualitas SDM yang dimiliki agar pemuda tidak melakukan fenomena kabur aja dulu ini sebenarnya. Oke, menarik sekali. Sekarang saya pengen berpindah ke Mbak Entri sebagai seorang sosiolog. Bagaimana Mbak Entri melihat fenomena kabur aja dulu? Apakah generasi Y dan generasi Z ini tidak cinta dengan Indonesia? Sebenarnya fenomena kabur aja dulu ini kayak sebuah tren atau FOMO gitu ya. Cuman kalau saya analisis dari perspektif sosiologi, bahwasanya fenomena kabur aja dulu dapat dipahami sebagai respon sosial atas tekanan struktural. Jadi bukan sebagai bentuk penolakan terhadap negara. Nah, anak muda sekarang mereka seringkali menghadapi perubahan sosial yang cepat, kemudian kompetisi kerja yang tinggi, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian ketidakpastian masa depan gitu, sehingga muncul kebutuhan untuk mengambil jeda psikologis. Nah, secara sosiologi fenomena ini menunjukkan adanya anomi, namun negara tidak bersikap pasif gitu Mas ya. Nah, kemudian pemerintah justru meresponnya dengan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan SDM, contohnya seperti program magang yang sekarang sedang terjadi, banyak program-program magang, kemudian ada pelatihan kerja, ada juga kewirausahaan muda, kemudian ada perluasan partisipasi generasi muda di dalam pembangunan.
Kemudian fenomena ini sebenarnya juga dapat dibaca sebagai sinyal sosial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Jadi bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Bukan sebuah ancaman, melainkan sinyal sosial yang positif sebagai bentuk kecintaan masyarakat Indonesia terhadap negaranya. Menarik sekali dari sudut pandang sosiolog. Yang ketiga, saya pengen mendengar dari sudut pandang pengamat bisnis dan ekonomi kreatif, Mbak Anis. Bagaimana Mbak Anis melihat fenomena ini? Oke, kalau kita lihat nih ya, dari sudut pandang yang saya lihat sekarang, fenomena ini sebenarnya bentuk perusahaan anak muda yang sedang mencari peluang terbaik untuk masa depannya. Di tengah persaingan kerja dan perubahan ekonomi yang cepat, wajar kalau banyak yang ingin mencari pengalaman yang lebih menjanjikan. Namun, peluang di dalam negeri ini juga sebenarnya terus berkembang, Mas. Terutama di bidang bisnis dan juga di bidang ekonomi digital. Ada banyak anak muda bisa memulai usaha online, membangun brand, dan juga berkarya lewat berbagai platform. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita bisa mendukungnya. Nah, salah satu cara sederhananya adalah dengan cara menggunakan dan mencintai produk dalam negeri atau mencintai produk Indonesia. Setiap kali kita membeli produk lokal, karena setiap kita membeli produk lokal itu, di situ ada UMKM yang berkembang, ada anak muda yang sedang merintis usaha, dan juga ada lapangan kerja yang akhirnya tercipta. Jadi bukan soal pergi atau tidak nih, tapi bagaimana kita bisa bersama membangun ekosistem yang baik. Luar biasa sekali. Kalau peluangnya tidak ada, Andalah yang membuat peluangnya. Cintai negeri ini, cintai produk kita, majukan sama-sama Indonesia. Menarik sekali. Mbak Anis kasih satu kalimat motivasi buat kita semua anak muda. Bagaimana ini? Oke, untuk teman-teman muda, tetaplah bermimpi besar. Jika ingin mencari pengalaman di luar, silahkan. Itu adalah bagian proses dari belajar. Namun ingat, Indonesia selalu punya ruang untuk kembali berkarya dan berdampak. Indonesia selalu punya tempat kembali dan berdampak. Luar biasa sekali, Mbak Anis. Terakhir, saya pengen mendengar dari sudut pandang seorang psikolog. Bagaimana seorang psikolog, Mbak Vivi, melihat fenomena kabur aja dulu ini? Oke, terima kasih banyak Mas atas kesempatannya. Jadi kalau fenomena hashtag kabur aja dulu atau pergi ke luar negeri ini nih sedang viral ya di media sosial. Yang mana secara psikologis ini sebenarnya bukan suatu respon yang negatif, tapi suatu respon yang wajar ketika individu menghadapi suatu ketidakpastian ataupun tekanan hidup. Nah, jadi fenomena ini bukan suatu hal yang negatif, tapi suatu bentuk coping mechanism ataupun suatu bentuk pertahanan diri seseorang ketika dirinya merasa terancam ataupun memiliki suatu tekanan ataupun ada stres. Nah, secara psikologis juga fenomena ini juga suatu simbol harapan ketika seseorang mengalami ancaman, sekaligus coping strategi tipe problem focus coping, yang mana individu lebih memilih mengubah lingkungan daripada bertahan dalam kondisi yang dianggap stagnan. Keputusan untuk pergi ke luar negeri ataupun kabur aja dulu ini seringkali didasari atas kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama ada keamanan, pengakuan, dan aktualisasi diri. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam negeri, individu akan mencari sistem yang dianggap lebih mampu memfasilitasinya. Padahal dalam negeri kita sendiri sudah yang dikatakan oleh Mbak Anis bahwa banyak sekali peluang-peluang yang telah diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi kabur aja dulu itu adalah coping mechanism dari sudut pandang psikologi ya, Mbak Vivi. Betul. Ya. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang dapat kita renungkan, bahwa kabur aja dulu itu bukan berarti kita tidak cinta dengan Indonesia. Bisa jadi kabur aja dulu itu adalah bentuk kecintaan kita yang luar biasa dengan Indonesia. Namun Gen milenial, Gen Z jangan menyerah. Cintai produk dalam negeri, majukan Indonesia secara bersama, dan yakinlah suatu hari nanti kita akan berdiri di atas bersama-sama. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di podcast selanjutnya.